Untuk mendatangkan event PON tingkat nasional seperti PON ini itu berdarah-darah untuk menarik, karena PON sekarang ini khusus binaraga itu zero doping. Tapi yang utama intinya kita targetnya 5 sampai 6 ya kan. Kalau memang nggak layak ya pasti nggak layak juga, ngapain dikasih emas, nanti provinsi lain juga akan marah, akan banting meja di situ. Salam olahraga. Baik, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita di sesi kedua bersama Ketua PBFI Provinsi Sumatera Utara, Abang Dadot Randus Heri Zulkarnain Hutajulu. Berlengkap ini namanya, Hutajulu SH MSE. Di sesi kedua ini, Ketua, kita fokus mengenai topik persiapan PON. Seperti kita tahu, hitungan 80-an hari, sekian 82 hari lagi PON akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Dan tentu saat ini kita fokus semua cabur, untuk persiapan tidak terkecuali dengan PBFI Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaan pertama, Ketua, bagaimana Ketua melihat secara keseluruhan persiapan Provinsi Sumatera Utara ini menjadi tuan rumah, baik persiapan atlet maupun infrastruktur venue-venue? Silakan, Ketua. Kalau saya melihat dari kacamata saya, untuk persiapan atlet itu KONI Sumatera Utara ini sudah cukup siap. Tapi untuk infrastruktur venue, karena berhubungan dengan politik dan anggaran, jadi berkaitan dengan anggaran, sampai saat ini kelihatannya banyaknya pemotongan anggaran nggak sesuai dengan yang ditargetkan tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang kita bilang perhatian daripada government, pemerintah Sumatera Utara belum begitu full. Saya menganggap PON ini dianggap sebagai event biasa-biasa aja, seperti event MTQ dan sebagainya. Padahal untuk mendatangkan event PON tingkat nasional seperti PON ini, itu berdarah-darah untuk menariknya. Saya dengar Ketua KONI itu udah berjuang, berusaha sampai kurang lebih 60 tahun, kalau nggak salah 55 tahun, baru kita bisa mendapatkan kembali. Itu saya lihat ya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah Sumatera Utara. Waktu zaman saya bisa mengkritisi zaman Edi bagus, masuk zaman ini kayak terabaikan. Artinya ya udahlah, biasa-biasa aja, yang penting kita jalankan event ini, ya kan. Padahal legasi daripada Sumatera Utara, apabila PJ yang baru ini atau PJ yang Pak Hasanuddin atau Pak Agus ini misalnya bisa membuat sukses acara ini legasinya dia menjadi PJ gubernur, ya kan. Walaupun dia bukan orang sini, ya kan, tetapi mendatangkan untuk PON ini susah sekali. Tapi kalau dapat kita nanti 5 besar, apa katanya? Ini bukan gubernur baru, kan lumayan PJ gubernur. Kita harapan kita ya memohon kepada PJ Gubernur Sumatera Utara Pak Agus Fatoni. Pak Tony ya bantulah, karena ini sekali 55 tahun. Istilahnya ya full tim lah, berdarah-darah lah untuk meningkatkan kegiatan olahraga PON ini di Sumatera Utara. Karena kalaupun Sumatera Utara dapat 5 besar, otomatis nama PJ Gubernur ini akan naik. Dan kami sangat menghormati, sangat menghargai, karena kami anggap sebagai orang tua kami, ayah kami yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi kalau bisa dengan segala upaya daya digunakan untuk menambah anggaran-anggaran, kemudian fasilitas daripada atlet, venue ya dipercepatlah untuk itu. Dan nanti hasilnya, dampaknya itu kan membawa nama baik Sumatera Utara, baik secara kesiapan sudah cukup baik. Saya lihat banyak kabupaten kota belum ada kibar-kibarnya tentang PON ini. Kota Medan aja nggak ada dipasang, baik spanduk dan sebagainya di kantor pemerintahan. Yang ada provinsi. Kan ini untuk Sumatera Utara kan ikut kabupaten kota.
30 sekian kita 34 Ya, kalau semua kabupaten kantor kota. camat ada, kantor lurah ada, kantor ini ada, pemerintahan ada. Ya. Kami sendiri juga, Jim, kami buat surat instruksi Ya. kepada Jim, ke Bauda Fitness, buat spanduk untuk mendukung dan mengetahui bahwa PON gitu. PON ada di Sumatera Utara. Ya. Ya kan? Nah itu dia. Nah ini harus ya dorongan daripada orang tua kita sebagai PJ Gubernur yang ada di Sumatera Utara. Baru PON ini bisa sukses dan meriah. Ya. Sekali 55 tahun loh ini. Oke. Baik Ketua. Artinya dengan berbagai keterbatasan yang kini kita saksikan, kita lihat, menurut Ketua kita masih punya optimis. Optimis nggak? Kira-kira ini semua tercapai dengan target yang sudah ditentukan? Semua harus optimis. Masing-masing cabang olahraga otomatis ingin atletnya juara. Ya. Kan itu duluan. Sesuai dengan target KONI Sumut 5 besar, ya kita siapkan juga dari Binaraga untuk mencapai target yang diminta oleh KONI sesuai berapa jatah kami di Binaraga yang tadi sama sekali 0. Ya. Ya, kami tetap optimis, cabur pasti optimis. Namanya PON sekali 55 tahun dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan peralatan dan sebagainya. Tetap optimis, nggak ada yang nggak optimis. Kenapa? Karena kita pesta besar ini, ya kan harus Pesta kita besar sukseskan di kampung kita. Di kampung kita. Kalau Binaraga nanti tandingnya di mana gitu? Ya kebetulan memang tadi dibolak-balik di kotak-katik. Kami minta Santika dibalikkan PowerPoint, kami minta PowerPoint dibalik entah kemana-mana. Kemarin dengar-dengar katanya dari PowerPoint mau dibatalkan, mau diganti dengan cabur yang lain. Ya kan? Iya. Saya bilang jangan, karena gini dalam hal untuk pertandingannya, venue-nya harus mengikuti kategori, baik lokasinya, Ada syarat standarisasi. kemudian penonton, kemudian sellingnya dan sebagainya, ya kan? PB PON udah lihat, ya kan dia ngajukan, ya udah itu aja. PowerPoint Hotel di Jalan Gatot Subroto. Ya. 2 minggu lalu mau di kotak-katik lagi. Mau dikasih pula di mall yang danga-danga. Jangan, kalau mau ngasih mall ya mall aja di Deli Park. Iya. Ya kan, kalau nggak ke mall saya aja. Bilang itu Millennium, saya bilang. Saya penasehat mall, bisa aja saya rekan. Tapi kalau udah di situ ya disitulah. Jadi udah fix itu Ketua situ ya? Fix di situ ya? Jadi terima kasih kepada PB PON dan Dispora ya, lokasi tersebut sangat mendukung. Apalagi lokasi itu kan kita lihat banyak perhotelan. Mulai hotel yang sedang, kecil, sedang, besar. Karena nanti kalau kejuaraan ini kan otomatis kan datang semua provinsi, datang juga sponsornya, datang juga pelatihnya, datang juga masyarakatnya dan sebagainya kan. Butuh hotel dekat situ kan, kuliner pun di situ banyak, jadi pas tempatnya. Kapasitas penonton memadai? Sangat memadai, bisa kurang lebih 1.000 penonton dan juga panggung yang tinggi, selling, kemudian lighting yang bagus. Ini kan penampilan daripada panggung itu sangat ditentukan, baik lampunya. Ini kan macam apa juga, konser ya, lightingnya macam apa juga, live musik. Itu yang entertainnya muncul di situ. Soundnya bukan mesti nomor 1. Iya. Ya kan, membuat orang tertarik, senang dan sebagainya. Betul. Lampu juga seksi, demikian. Terus berikutnya Ketua, kelengkapan pertandingan di cabur Binaraga. Sejauh ini juga gimana? Ya itulah, bukan hanya di cabur Binaraga. Setelah kami lihat ya kita mengetahuinya karena memang anggaran yang terbatas akibat juga gara-gara pileg kemudian pilpres dan sebagainya dulu kan. Kemudian semua fokus di situ ya kan. Ya kami sampai saat ini belum dapat bantuan. Yaitu berupa besi, tapi alhamdulillah semua atlet Plakda ini adalah semua personal trainer yang mempunyai tempat lokasi gym-gymnya. Mereka bekerja ada. Jadi alatnya ya cukup lengkap. Tapi kami berharapkan bantuan daripada pemerintah untuk alat-alat fitness yang khusus untuk kami, supaya mereka fokus di satu tempat untuk latihan bersama. Karena mereka pencar-pencar, ada di Asahan, ada di Liserdang, ada Medan. Kalau ada alat di kami di sekretariatan, mereka fokus di situ sehingga kami bisa melihat bagaimana progres perkembangan mereka latihan dari hari per hari.
Makanannya juga kami perhatikan. Iya, iya. Apabila mereka ketahuan misalnya makan sembarangan, kemudian kena doping, kami langsung keluarkan. Iya, iya. Karena PON sekarang ini khusus Binaraga itu zero doping. Semuanya makan obat salah aja, obat batuk aja itu doping juga. Doping, iya. Makan apa lagi? Kelanting deng, minum kelanting deng dan Iya, sebagainya. suplemen gitu ya. Jadi kami betul-betul perhatikan makanannya ketua sampai hari ini. Kalau ketua bisa kasihan lah. Mereka tuh jusnya jus ayam rebus. Kemudian kalaupun nanti rebus ayam tidak boleh pakai garam, tidak boleh, itu aja dimakan untuk menambah ototnya. Satu hari 3 kilo kami kasih, bantuan daripada KONI kemarin. Tanpa rasa. Tanpa rasa, nggak boleh. Tersiksa Makanya lah, kami tersiksa sebenarnya. Ya, namanya mau jual, mau menang. Iya. Nanti habis baru siap itu baru mereka suka-suka makannya. Gas lah gitu. Gas habis. Ini sampai menjelang menjelang bertanding. Iya, sampai tanggal 8 September. Kemudian nanti 3 minggu sebelum tes doping. Iya. Maka kami bilang kalau sakit makan obat, sampaikan sama kami laporkan ke PB PON. Bahwa memang itu bukan doping, itu adalah obat flu, obat ini dan sebagainya. Iya. Sampai segitunya kami merawatnya seperti bayi. Betul. Luar biasa. Karena lawan kita ketua bukan yang kaleng-kaleng, dari Ambon, dari Papua, nggak latihan aja udah berbentuk badannya. Itu saingan terberat kita tuh. Iya, banyak, iya. Provinsi Ambon, Maluku, Papua, ya? Maluku, itu. Kemudian DKI yang alat-alat fitness yang hebat, suplemennya yang hebat-hebat. Dulu kita di Papua udah ikut tanding. Itulah yang kita nggak ada. Di Jawa Barat pun kita nggak ada. Iya, kenapa itu? Ya kita kalah. Kualifikasi. Nggak menang, Di kualifikasi ya. Iya, nggak menang karena maaf pengurusan dulu ya tahu sendiri. Belum ketua itu ya? Belum Mesti pap. Mesti pap. Masih pap ya. Belum ya. Kalau Mas- sekarang berapa kita di Platda? Ya, kita kan mendapatkan apa? Wildcard. Jadi dulu di Papua pertandingan itu hanya 7 kategori. Ya. 7 nomor. 7 nomor. Kita lobby ketua KONI kita lobby PB PON sana naik lagi 11. 11 nomor lagi. 11 nomor lah. Jadi 11 nomor ini semuanya kita isi. 11 nomor tampil 11. berarti 11 atlet. Iya. Satu orang satu nomor. Iya. Target ketua berapa kira-kira? Ya, Emasnya. sebenarnya seperti yang disampaikan ketua KONI, kita juga nggak bisa membedakan. Kita semua kalau bisa sapu emas, supaya mereka semangat. Ya. Yang bukan emas, perak mau apa kan? Ya. Tapi yang utama intinya kita targetnya 5 sampai 6. Target 5 sampai 6. Itu realistis ya? Realistis ya? Ya, karena kita buat ini di event kejuaraan Asia Tenggara, kemudian kejuaraan Asia Tenggara kemarin di Batam, itu jurinya itu adalah orang asing semua. Kejuaraan dunia juga di Korea, orang asing semua, tanpa subjektif. Iya. Kita dapat 4 emas, 2 perak, 1 perunggu di Asia Tenggara. Di Batam. Myanmar ada, Malaysia ada, Vietnam ada, wasitnya dari luar semua. Kamboja ada, orang Indonesia juga banyak dari yang lain-lainnya ikut juga. Dari luar semua wasitnya. Dia. Berarti fair gitu ya. Makanya kami bisa targetkan seperti itu. Kalau nggak dapat lagi, itu juri kita abal-abal karena ini subjektif memang. Iya. Iya betul. Tidak terukur ya. Tidak terukur. Nilainya ya. Makanya yang nggak coba-coba juri macam-macam dimainkan oleh provinsi lain. Iya. Nggak pulang kita buat. Iya. Ya biasanya kan itu seperti itu, non teknis, dia ada permainan non teknis kan. Ya, nah itu kita mau fair, bermartabat. Iya. Yang menang dimenangkan, yang nggak layak jangan dimenangkan. Jangan seperti di Papua, kan ditarik kasus doping. Nah itu dia. Kita Sumatera ini bermartabat, tidak mau beli-beli atlet, tidak mau bayar-bayar supaya kita dapat emas. Untuk apa kita dapat emas? Untuk apa lima besar kalau memang semua itu beli? Iya. Sementara uang kita pun nggak ada, anggaran nggak ada. Iya.
Tapi target kami ketua 5-6 ya. 5 sampai 6 emas itu realistis. Yang setelah kami kaji, sehingga itulah yang dibantu KONI juga yang untuk grade 1 nomor 1 yang mendapat bantuan lebih banyak daripada yang grade 2 dan 3. Yang di super prioritas ya. Ya. Berapa orang ada kita di situ? Ya 6. 6 itu. Yang 6 inilah prioritas emas ini ya. Iya, yang udah di kejuaraan dunia, kejuaraan Asia Tenggara, mereka selalu dapat emas dan juga dapat perak. Iya. Terus kedua, kita kan tuan rumah ini. Tentu pasti ditentukan dong. Kita sebagai tuan rumah seberapa besar menurut ketua keunggulan kita sebagai tuan rumah kita. Iya, kan kita maunya sportif. Ya kita pun nggak mau yang nggak juara, yang nggak emas kita bilang emas. Ya kan? Ya kita berharap semua cabur-cabur berusaha lah tampil prestasi kepada atlet-atletnya untuk mendapatkan emas. Bukan karena sebagai tuan rumah. Kalau tuan rumah itu kan hanya sebagai supporter aja, mensemangati. Ya kan, kalau memang nggak layak, ya pasti nggak layak juga. Ngapain dikasih emas? Nanti provinsi lain juga akan marah, akan banting meja di situ. Oh, dia juga berantem di sini. Binaraga kemarin banting meja ketua di Papua. Di Papua Karena dia dicurigai. Kan nampak di situ mana bagus mana enggak. Iya. Total menangkan juri. Rupanya barter emas. Kalau dapat emas nantinya bagi 2 kita ya. Iya. Sama. Artinya ya pihak kita juga pihak PWPI Sumut atau pengurus ketua udah mengantisipasi ini ya. Udah. Jangan terjadi Jangan kita sebagai tuan rumah juga jangan mempermalukan diri kita sendiri juga. Yang nggak layak, yang nggak layak. Kalau memang dia menang, ya menang. Supaya juga atlet dari provinsi lain juga tidak merasa mereka berat datang ke Sumatera Utara. Jangan dibilang dia ada pasti menang itu, jangan. Nanti dia pun juga nggak mau main di sini, udah curang itu. Kalau bisa sama-sama kita senang, datang happy, pulang pun happy. Nah itulah harapan kita, bawa oleh-oleh orang mereka dengan kondisi oleh-oleh Kota Medan kan gitu kan, Sumatera Utara kan gitu kan. Nah, itu ketua. Baik ketua, kemudian mungkin yang terakhir ya. Apa upaya dari PBFI Sumatera Utara untuk memancing ini antusiasme masyarakat nanti menyaksikan pertandingan PON ini? Karena ya mungkin belum semua yang tahu Binaraga ini seperti apa, belum semua. Bagaimana supaya rame-rame datang melihat? Ya. Sebenarnya saat sekarang ini nggak sulit. Kami sudah lakukan pertama membuat surat kepada gym-gym fitness untuk memasang spanduk bahwa akan ada yang namanya PON. Dan kemudian di sisi lain pada umumnya yang gym ini personal trainernya adalah pelatih semua. Atlet juga pelatih. Baik yang perempuan juga pelatih, ya kan? Mereka paling senang melihat penampilan badan daripada atletnya atau personal trainernya dan ingin melihat bentuk body daripada pemain dari Sumatera Utara. Jadi spanduk udah kami buat ke gym-gym, instruksi, sosial media udah kami lakukan terus. Kapan dilaksanakan kegiatan Binaraga Fitness di PowerPoint, ya kan? Karena itu untuk umum dan gratis. Ya kan? Takutnya nggak muat tempatnya. Takutnya nggak muat. Karena Binaraga Fitness ini juga bukan eksklusif, bukan semua orang suka menontonnya. Saya sering melakukannya kegiatan-kegiatan di mall Millennium terbuka, penuh kali. Dari pagi sampai malam nggak bergerak orang yang melihat keindahan tubuh daripada masyarakat atau atletnya yang tampil. Jadi untuk sosialisasinya, untuk promosinya sudah kami lakukan dan antusiasnya pasti banyak ya. Ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, orang yang suka badannya bagus dan sebagainya. Semua tipe manusia suka Binaraga. Pasti suka ya. Nah, apalagi yang itu tadi, paling suka. Siapa yang tidak suka keindahan, kan itu melihat ya indah. Betul. Jadi itu dia. Saya yakin percaya kalau Binaraga Fitness ini nggak sulit untuk mengembangkannya, untuk mencari bibitnya nggak sulit. Tumbuh dia di mall-mall, tumbuh dia di fitness maupun gym-gym. Cuma
yang mau jadi atlet itu nggak semua orang mau, terbatas. Terbatas. Banyak itu yang penampilan bagus-bagus, orang-orang kita kaya itu punya itu. Harusnya layak aja dia atlet ya, Tapi dia nggak mau, karena nggak mau dia pakai sempak tampil di depan. Nah, yang mau kan orang kita. Betul. Kan gitu kan? Oke, Ketua, demikian. Terima kasih, tidak terasa pembincangan kita yang cukup menarik. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman para insan olahraga Sumatera Utara dan semakin mengetahui tentang olahraga binaraga dan fitness. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, jangan lupa nanti saksikan penampilan atlet-atlet kita, atlet binaraga kita dan fitness di Pekan Olahraga Nasional. Tanggal berapa kita? Tanggal 9 September di PowerPoint, Di PowerPoint. di Jalan Gatot Subroto, Medan, Simpang Barat. di samping rumah saya. Oke, pemirsa, sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita juara.